Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji beserta rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan hidayahnya kita dapat merasakan kenikmatannya hingga pada saat ini. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita menyadari bahwa di tengah kesibukan kota dan kemajuan teknologi saat ini, kita semakin jarang untuk bergerak. Banyak di antara kita rela menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, di kantor, di rumah, bahkan dalam perjalanan. Padahal, kebiasaan buruk ini dapat meningkatkan resiko penyakit kronis seperti jantung, obesitas, dan bahkan diabetes. Namun, ada kabar baiknya. Mulai hidup sehat itu tidak perlu langkah besar, tetapi cukup dengan langkah kecil seperti berjalan kaki. Mulai hidup sehat tidak perlu langsung menjadi atlet ataupun ikut maraton. Hanya perlu berjalan kaki menuju warung tanpa menaiki motor. Berjalan kaki secara rutin tidak hanya baik untuk mengurangi penyakit kronis, tetapi juga untuk memperbaiki mood, meningkatkan energi, serta juga menjaga kebugaran tubuh. Dalam penelitian Saputra dan rekan-rekannya di tahun 2024, terbukti bahwa berjalan kaki secara rutin bagus untuk menjaga kesehatan jantung serta sirkulasi darah. Bayangkan, hanya dengan berjalan kita 30 menit, kita dapat menurunkan risiko jantung hingga turun 30%. Murah meriah, tanpa perlu obat, tanpa gym, hanya perlu niat dan sepatu dengan solnya. Selain itu, berjalan kaki tidak hanya bagus untuk jantung, tetapi juga dengan dompet. Coba bayangkan bagaimana berapa banyak bensin yang kita hemat jika kita berjalan kaki ke minimarket. Lumayan bisa membelikan air mineral yang lebih sehat dibandingkan dengan 2 batang bensin setiap sore. Selain itu, dalam penelitian Kurniawati di tahun 2019 menegaskan bahwa faktor keamanan dan kenyamanan trotoar mempengaruhi besar minatnya masyarakat terhadap jalan kaki. Sehingga ini menjadi PR bagi kota-kota yang masih trotoarnya yang dipergunakan untuk lahan liar dan berdagangnya berjalan kaki. Sehingga gaya hidup sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan juga sebagian tanggung jawab pembangunan kota yang ramah akan pejalan kaki. Pemerintah juga turut adil dalam memperbaiki lingkungan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki dalam aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan keindahan, serta menciptakan fasilitas menyenangkan agar terciptanya jalur pedestrian yang ramah akan pejalan kaki. Pernah nggak sih kalian ngalami saat kita memilih untuk berjalan kaki, justru kita mendapatkan tatapan kasihan dan heran dari orang lain? Contohnya pada saat saya mulai berolahraga setiap pagi, saya seringkali mendapatkan tatapan kasihan dari beberapa orang sekitar di rumah saya. Seperti ada yang berkata, "Loh, Nek, ngapain jalan kaki? Panas, capek." Padahal berjalan kaki bukanlah suatu kekurangan, melainkan suatu kesadaran akan tubuh kita memerlukan gerak. Karena kesehatan itu tidak datang dari obat, melainkan dari kebiasaan yang kita rawat setiap hari. Dan perlu diingat bahwa berjalan kaki memberikan kita sebuah kebiasaan yang kita tidak sadari, yaitu berupa kesabaran dan konsisten. Mungkin memang hasilnya tidak langsung ada pada suatu seminggu, tetapi tubuh kita bertransformasi, seperti napas kita menjadi lebih panjang, tidur kita lebih berkualitas, serta pikiran kita lebih jernih. Hal-hal seperti ini seringkali tidak disadari oleh beberapa banyak orang. Hadirin sekalian, marilah kita mulai perubahan dari diri kita sendiri. Tidak perlu langsung maraton, tidak perlu alat olahraga yang mahal, tapi hanya dengan berjalan kaki ke warung, ke halte, ataupun berjalan sekeliling taman. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini merupakan investasi untuk kesehatan kita di masa depan. Sungguh indah bunga selasih, tumbuh subur di tepi kali,
Mohon sekian pidato kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.